Baik, kembali lagi di channel Tertarik Saham. Review dan analisa saham Adrodoid, EMTK, MDKA, PTBA, dan SCMA. Yang pertama kita bahas dulu pada perdagangan hari Senin tanggal 22 Februari, IHSG ditutup menguat ya 0,38% dengan 239 saham yang naik dan 224 saham yang koreksi. Sisanya 80 saham yang tidak bergerak. Dalam artian open sama close-nya sama sesuai harga kemarin. Lalu di sini kita lihat asing melakukan net buy. Dana asing lumayan besar masuk ke IHSG. Kemudian kita lihat dari net foreign buy-nya masih dipimpin BBRI, MDKA, INKP, BSDE, TOWR. Kemudian yang sell-nya asing menjual kuat ASI, BBNI, IGRM, BBCA, dan BMRI. Saratoga pun pada hari ini asing melakukan net sell, tapi sahamnya naik cukup kuat ya, ini 7,23%. Lalu kita lihat chart IHSG dalam 1 bulan terakhir. Di sini kita lihat pada hari ini meskipun ditutup menguat 0,38%, tapi hari ini harga close masih di bawah harga open, yang artinya harga pembukaan hari ini ada gap up ya. Ketika kemarin tutup di level sekian, kemudian pada hari ini bukanya di level 6267. Jadi di sini masih ada gap yang sepertinya harus ditutup ini. IHSG walaupun kuat kenaikannya hari ini, tapi kita lihat di sini meninggalkan head yang cukup panjang, ini lebih panjang dari bodinya. Ini menunjukkan adanya pelemahan ketika sesi 2 dan menuju ke akhir penutupan. Jadi untuk besok kemungkinan IHSG masih bakal turun lagi buat menutup gap. Apalagi indeks Amerika pada waktu ini masih mengalami pelemahan. Kemudian saham yang kita bahas pertama yaitu Adaro. Saham-saham batubara pada hari ini kebanyakan menguat ya, karena adanya insentif dari pemerintah berupa royalti 0%. Hal ini langsung direspon pasar ya. Beberapa saham yaitu Adaro, PTBA, TMG, Doit, Bumi yang bergerak di bidang batubara hampir semuanya naik cukup kuat. Pada hari ini Adaro sendiri naik 2,54% ke level 1210. Kita lihat di chart, kenaikan hari ini masih belum bisa menembus kembali MA20-nya ya. Masih pas ini. Apabila hari tutup 12.15 mungkin menarik sih buat perdagangan Selasa ini. Tapi berhubung masih ditutup pas dengan MA20-nya, maka masih perlu wait and see dulu ini kalau mau masuk. Karena kita harus menunggu konfirmasinya ketika sudah berhasil close di atas 12.15. Untuk volume hari ini juga lumayan tebal. Kita lihat broker summary di sini terlihat tidak, masih lempar-lemparan barang ya, tidak terlihat jelas adanya akumulasi yang signifikan maupun distribusi yang signifikan. Tapi kita lihat di sini asing melakukan net sell dalam 3 hari terakhir. Jadi untuk Adaro baiknya masih wait and see dulu. Kemudian Doit hari ini ditutup menguat 3,82% ke level 326. Secara tren Doit masih downtrend, tapi
posisi pada hari ini berada di up middle ya ini, jadi di tengah-tengah median trennya. Jadi ini pertanda bagus karena posisinya berhasil bertahan di median trennya, dan kebetulan median trennya ini posisinya sama dengan MA20. Jadi TWIT masih terjaga di MA20 nya dalam beberapa hari terakhir. Kemudian kenaikan hari ini masih bagus karena disertai volume yang cukup tinggi, dan PB ratio dari TWIT sendiri masih tergolong murah ya, ini 0,66. Tapi masih kita tunggu dulu konfirmasi lagi. Apabila berhasil break di atas 332, mungkin TWIT masih bisa kita ikuti lagi ya. Tapi kalau untuk hari ini, hari Selasa, sepertinya masih belum berani, kita masih wait and see dulu. Secara broker summary kita terlihat adanya akumulasi dari BK, kemudian distribusi dari YP dan DR, dan asing pun hari ini masih melakukan net buy. Jadi walaupun YP yang tergolong, walaupun YP ini kebanyakan retail, cuma dia tuh termasuknya broker luar. Tapi ya kita lihat dulu kenapa di sini bisa retail kebanyakan distribusi, dan di sini hampir nggak ada retail yang besar ya ini ya. Semuanya saham-saham yang tidak memiliki banyak retail. Jadi untuk TWIT besok masih bisa kita amati. Kemudian EMTK hari ini Senin ditutup menguat 30 poin ke level 2290. Tapi meskipun trennya ini masih kuat nanjak, cuma dia beberapa kali membuat head di sini ya. Ya ini menurut saya masih bisa turun lagi. Kalau kita mau entry di MTK, lebih baik ketika break di sini di level 2400 apabila kita ingin masuk. Sebagai konfirmasi juga bahwa saham ini berhasil menembus ke level resistennya. Saham MTK sendiri ini unik ya, karena pada akhir 2020 kemarin di posisi sini saham ini pernah dibahas oleh LKH, yaitu apabila diberikan pilihan antara EMTK dan SCMA dengan BMTR dan MNCN, maka LKH akan menjual saham EMTK dan SCMA untuk menukarkan ke BMTR dan MNCN. Tetapi setelah pernyataan itu rilis, malah EMTK ngamuk ini, mulai dari 1400-an sampai ke 2200-an. Udah lebih dari 50% ya ini ya, ketika dimulai dari pernyataan LKH rilis di media. Menarik sih ini. Lalu kita lihat di broker summary, kita lihat MTK masih dilakukan akumulasi yang lumayan, karena beberapa broker juga melakukan buy kuat namun sell-nya masih tipis-tipis. Jadi ini masih diakumulasi walaupun asing melakukan net sell ya pada hari ini. Tapi MTK masih patut kita pantau, kita tunggu di 2400 lah kalau teman-teman mau entry. Kemudian MDKA MDKA ini juga ditutup menguat 7,6% ke level 2830.
Hari ini MTKA sempat menyentuh level 3000 ya. Tapi kemudian pada sesi 2 mulai melempem, kemudian merosot sampai ke level 2830. Sebenarnya cukup riskan karena lehernya cukup panjang. Ini dari level 3000 ke 2830 ini udah 170 poin sendiri ya penurunannya dari high-nya pada hari ini. Apalagi hari ini dibuka dengan gap yang cukup tinggi ya ini. Untuk besok masih kita tunggu dulu, apabila berhasil close di atas 2900 ini baru bagus, baru kita bisa masuk. Tapi apabila masih close-nya masih di bawah 1900, sepertinya wait and see dulu, karena kemungkinan akan mantul dulu ke bawah seperti beberapa kejadian ini. Kemudian dari broker summary kita lihat dilakukan akumulasi yang sangat kuat di sini kita lihat, dan asing pun hari ini melakukan net buy dengan jumlah yang cukup mewah ini, karena di atas rata-rata transaksi netnya pada biasanya. Jadi ini volumenya 2 menyentuh 2.700.000 untuk transaksi MTK pada hari ini. Kuat sekali ini MTK, tapi yaitu sangat disayangkan pada chartnya memiliki leher yang cukup panjang ini. Kemudian PTBA pun hari ini cukup menguat 190 poin, dan PTBA di sini naiknya cukup kecil, lalu volumenya juga lumayan kuat, namun PTBA masih dihadapkan pada resisten di 2770 dan 2850. Jadi teman-teman yang sudah punya barang harap ditunggu ya, ini di level 2770. Apabila gagal break ke 2770, kemungkinan mantul dulu ke bawah. Apabila berhasil break dan bertahan di level 2770, masih bisa kita hold ya, sambil menunggu PTBA ke level 2850. Karena kita lihat beberapa kali level 270 dijadikan level support resist, dan pula 2850 menjadi support dan resist beberapa kali. Jadi untuk PTBA lebih baik kita tunggu konfirmasinya ketika berhasil break 2770, dan 2850 lebih baik lagi. Untuk broker summary kita lihat ini masih cenderung berimbang ya antara akumulasi dan distribusi. Kalau kita lihat dari asing masih melakukan net buy yang lumayan hari ini. Jadi untuk PTBA masih patut kita pantau perdagangan hari ini nanti. Kemudian yang terakhir SMA. Nah ini saham ini berkebalikan dengan MTK, karena MTK ketika disinggung oleh LKH dia ngamuk ke atas, tapi SMA ketika habis disinggung LKH cenderung turun ini. Walaupun hari ini menguat 150 poin ke level 2050, tetapi hari ini belum berhasil kembali menembus MA60-nya, dan di sini pun juga SMA closing di area resistnya. Jadi untuk SMA lebih baik wait and see dulu kalau secara chart, karena lagi mentok ke resistnya. Kita bisa masuk ketika udah konfirmasi ke closing di 2100-an lah ya, agar
aman dulu di atas EMA 60. Kemudian kita lihat dari broker summary, masih dilakukan akumulasi ini. Karena transaksi net buy-nya cuma beberapa broker ini terlihat, sementara net sell-nya lebih banyak ya yang terlibat. Jadi di sini masih dilakukan akumulasi, kemudian secara asing pun masih melakukan akumulasi. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang setia mengikuti kami. Apabila Anda menyukai konten kami, silakan tinggalkan like. Apabila teman-teman ada saham yang request ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan teman-teman bisa bergabung dengan kami di Telegram dan juga di Instagram. Link tertera di sini, nanti kita juga cantumkan di deskripsi. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.